tapi kotornya minta ampun. Wah sudah tidak tahu itu dibawa dari mana itu mobil sampai kotor gitu, lagi diparkir di pinggir jalan. Saya mau tanya kepada saudara, sekotor itu mobil itu, kalau kita lihat itu muncul kata apa pertama? Siapa yang punya? Loh betul nggak? Kita pasti ngomong gitu. Siapa yang punya itu? Mobil itu nggak pernah pusing. Mau kotor, mau rusak, mau jelek, aku diam saja. Yang punya ini akan diomongin orang. Ngerti maksudnya? Selama kita masih sibuk dan pusing ngurus diri sendiri, kita sombong. Selama kita sadar bahwa aku ini milik Tuhan, santailah hidup. Biar dia yang ngurus. Oh nggak ada yang ngamen, mengamen aja. Selama kita tahu kita ini milik dia, aman hidup itu. Mercedes itu nggak pernah khawatir aku bisa jalan atau enggak ya, nggak urusan. Betul nggak? Diam aja, dia yang punya yang ngurus. Mau diisi bensin, mau diisi Coca-Cola, mau diisi air aki, nggak urusan dia diam aja. Loh iya. Jadi kita ini milik siapa itu menentukan. Nah, kalau kita suatu milik siapa, lebih jauh lagi kita melangkah selangkah. Maka yang memiliki kita itu yang kita dengar. Mengapa kalau ada hamba Tuhan begitu hebat pelayanannya, begitu dia pacaran salah milih pacar, Tuhan kalah dengan pacarnya, suaranya sudah. Loh betul nggak? Itu wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena dia milik pacarnya, bukan milik Tuhan lagi. Itu wajar. Maka itu kita ini milik siapa, itu menentukan. Amin. Jadi baik kita hidup, kita mati tetap milik Tuhan. Ngapain pusing? Jadi saudara, keberatan-keberatan kita ini yang menghalangi kita untuk maju. Jadi apa saja yang Tuhan ingin kita kerjakan akan terhambat ketika ada tekanan-tekanan yang salah dalam hidup kita. Kita berhenti. Kita gak bisa terus karena kita ketakutan melihat. Kalau begitu kita percaya bahwa Tuhan kita tetap bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Dia sangat bertanggung jawab untuk kita semuanya. Gak usah takut, gak usah takut. Kalau kita percaya kita milik dia, oh itu luar biasa. Dia bertanggung jawab. Apalagi masalah jodoh, oh, dia harus urus kita baik-baik. Karena kalau dia nggak urus kita, dia rugi. Karena dia sudah invest dalam diri kita hal yang luar biasa. Lalu kita dibiarkan salah menikah, oh, akan hancur semua rencana Tuhan. Maka itu kita nggak usah panik untuk apa saja, untuk kehidupan ini jangan panik sama sekali. Ingat, pokoknya kita harus selalu tahu kita ini milik siapa. Jadi kalau pikiran kita selalu mikir untuk Tuhan dan untuk orang lain, hidup ini jadi indah. Kenapa indah? Karena Tuhan yang akan mengurusin kita, bukan kita lagi. Maka itu dalam penghakiman terakhir kita tahu, ketika domba dan kambing itu dihakimi, mereka semuanya tanya, kapan kami lihat Tuhan lapar? Kapan kami lihat Tuhan telanjang? Masih ingat gak itu? Dan Yesus berkata, apa yang kau buat untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, itu yang kau buat untuk aku. Ya sudah. Jadi kalau arah kita, sasaran hidup kita, target kita jelas kepada saudara Yesus yang paling hina itu, percayalah, dia akan bertanggung jawab untuk kita semua. Makin banyak kita khawatir, makin banyak kita takut, makin kita nggak jalan. Kita bisa berhenti di situ, karena itu memberatkan kita untuk kita maju. Saya ingin kembali dulu ke Matius 11 ayat yang ke-29 tadi. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Apa itu artinya dua kata itu? Mari kita pelajari betul. Karena kalau setiap kita bisa belajar dari dua soal itu, hidup ini jadi indah dan menyenangkan sekali. Amin. Satu, belajar kepadaku soal apa tadi? Lemah lembut. Ya, lemah lembut itu artinya fleksibel, lentur. Tahu ya? Berapa hari lalu waktu dalam acara Natal, tiba-tiba Tuhan suruh saya nyampaikan soal prinsip Maria. Kalau kita ingat ketika Maria didatangi Gabriel pertama kali, ketika Gabriel memberi salam, Shalom, hai engkau yang diperkenan. Oke. Nah itu artinya apa? Ternyata itulah persyaratan yang Tuhan temukan dalam hidup Maria.
Maria itu sebagai pribadi yang lentur. Kata lain daripada kalimat itu adalah Maria itu pribadi yang diapa-apakan mau. Coba renungkan. Kalau surga tidak memiliki persyaratan yang tegas, yang jelas, bahwa kamu harus ketemu seorang gadis A. Kalau Tuhan cuma ngomong, Gabriel kamu turun ke dunia, kamu cari gadis. Siapa yang mau hamil sebelum menikah? Saudara bisa bayangkan, mungkin Gabriel perlu 3 minggu keliling ke rumah-rumah cari. Loh, betul nggak? Kalau dia nggak ketemu satu syarat, capek Gabriel keliling sudah. Ya mana mau ada gadis yang hamil sebelum nikah? Apalagi zaman itu hukuman mati, nggak ada cara lain. Surga memberi syarat yang jelas, cari gadis yang diapa-apakan mau. Nurutnya luar biasa, nggak pernah bantah. Itu arti kata lemah lembut. Maka itu ketika Tuhan bicara kepada Maria lewat Gabriel, jawabannya enak sekali. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku adalah hamba Tuhan. Kan gila sekali arti kata itu. Kata itu artinya Maria siap mati. Betul nggak? Nah, itulah yang Tuhan cari atas kita. Di apa-apakan. Nah, di perjanjian lama kita menemukan contoh yang sama, yaitu Yusuf. Dia itu lemah lembut. Nah, kata lain yang saya temukan, lemah lembut ini pas. Saudara bisa bayangkan kalau semuanya itu pas, maka hidup ini akan begitu indah. Yusuf di dalam sumur pas. Itu yang luar biasa. Sebelum masuk sumur, dia anak emas, dimanja, dia juga pas, gak sombong. Dari sumur dia keluar jadi budak, pas juga buat dia. Akhirnya enak sedikit karena Potifar sayang dia, kan berubah total hidupnya. Itu juga pas. Dia gak sombong lagi di situ. Gak lama kemudian istri Potifar jadi gara-gara, dia masuk penjara, pas juga. Ngerti kata pas ini? Saudara bisa bayangkan kalau kaki kita selalu pas, kasih nomor 37 pas, 42 juga pas, kasih nomor 40 juga pas. Wah, enak sekali hidup kayak begitu itu. Betul enggak? Itu baju kita, tubuh kita dikasih ukuran bajunya pas semuanya. Wah, enak, ngirit. Itu artinya kata lemah lembut atau lentur itu tadi. Katakan amin. Nah, dalam segala cuaca, dalam segala suasana, dalam segala hal apa saja, artinya kita nggak bisa ngomel, kita nggak bisa ngeluh. Itu artinya pas. Maka itu kalau sampai masih ada di antara kita suka ngeluh, suka ngomel, suka menuntut, suka berontak, berarti kita nggak lemah lembut. Bayangkan Yesus Tuhan kita dari surga, lalu kumpul dengan orang-orang seperti di dunia. Kalau dia nggak lemah lembut, bisa stroke dia di situ. Jadi dia bisa ngikuti semuanya itu. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua itu rendah hati. Apa artinya rendah hati? Enggak memaksakan kehendak. Dia bisa, ya sudahlah. Saya menemukan kata itu, arti rendah hati. Kalau Yesus Tuhan kita enggak rendah hati, maka seluruh perjanjian baru, 4 Injil khususnya, itu pasti ada ayat-ayat yang berbunyi, maka jengkellah Yesus dengan Petrus, tersinggunglah dia dengan Thomas, marahlah dia dengan Yudas. Pasti ada ayat yang seperti itu. Loh, betul enggak? Pasti lihat model-model kayak begitu, walaupun cuma 12 ekor. Tapi mereka itu orang bermasalah semua, itu 12-12-nya itu. Nah, dia rendah hati. Maka itu kalau ada orang yang gak bisa kumpul dengan orang, dia pasti gak rendah hati. Karena apa? Dia memaksakan kehendaknya. Dia ingin orang lain kayak dia. Ya gak bisa. Yesus gak begitu. Dia nggak bilang kamu harus kayak aku, habis sudah kalau begitu. Pelan-pelan dia bimbing, pelan-pelan mereka dituntun. Itu luar biasa. Maka itu dalam hidup ini perlu sekali kita belajar 2 hal itu, lemah lembut dan rendah hati. Itu mutlak dalam hidup kita, sangat mutlak. Karena kalau kita nggak lemah lembut dan rendah hati, benturnya kan luar biasa nanti. Nah, jadi kalau konsep ini sudah kuat dalam diri kita, percayalah, enggak ada yang sulit dalam hidup kita. Coba renungkan. Kalau konsep ini ada dalam hidup kita, enggak ada yang menyulitkan kita. Sungguh tidak.
uang, tersinggung, iri hati, khawatir, takut, itu tidak ada semua.